warahmatullahi wabarakatuh. Matematika hebat, matematika keren. Kami kelompok 2 dari MM2A Rejo ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Persamaan Kutub, Mawar dan Spiral. Selamat menyaksikan. Nah, di mana ada materi yang pertama itu dari saya sendiri, yaitu yang bernama Nurfalia Nuraini dengan NIM 24571015. Di sini saya akan menjelaskan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Kenapa kita akan menjelaskan koordinat kartesius dan koordinat kutub terlebih dahulu? Berdasarkan grafik persamaan kutub mawar dan spiral itu harus memahami apa koordinat kartesius dan koordinat kutub terlebih dahulu. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Baiklah, materi yang pertama itu koordinat kartesius. Definisi koordinat kartesius ini adalah koordinat yang digunakan untuk menyatakan posisi dalam bidang menggunakan kombinasi bilangan pada aksis dan ordinat, di mana dalam aksis itu memiliki di sumbu x di sini, dan ordinatnya itu ada di sumbu y. Nah, kan kita sudah mendapatkan aksis dan ordinat, di mana kita akan menyatakan atau memisalkan A ini adalah 4,3, di mana 4 itu di sumbu X dan 3 itu di sumbu Y. Nah, sudah kita dapatkan aksis dan ordinatnya, di mana pada suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A dalam kurung X, Y, di mana dalam kurung X, Y itu adalah sumbu X dan Y. Ini kan kita dapatkan memisahkan tadi 4,3, di mana ini ada X dan ini ada Y. Lalu definisi dari X ini adalah X sama dengan jarak titik A terhadap sumbu Y, di mana jarak titik A terhadap sumbu Y. Lalu Y itu sama dengan titik A terhadap sumbu X, di mana titik A terhadap sumbu X. Nah, di sini dalam koordinat kartesius itu ada bidang koordinat atau diagram kartesius, di mana dalamnya itu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana dalam kuadran 1 itu ada x, y-nya itu sama dengan positif dan positif. Dikarenakan sumbu x dan sumbu y ini dalam kuadran 1 itu sumbu x-nya di sini positif dan sumbu y-nya di sini tuh juga positif. Nah, kita lanjut di kuadran 2 itu memiliki sumbu x dan y-nya itu sama dengan negatif dan positif. Dikarenakan sumbu x ke kiri itu adalah negatif dan sumbu y ke atas itu adalah positif. Lalu di kuadran ketiga itu x dan y-nya itu memiliki negatif dan negatif, di mana sumbu x ke kiri itu negatif dan sumbu y ke bawah itu negatif. Lalu ada di kuadran 4, di mana x dan y-nya itu sama dengan positif dan negatif. Nah, karena di sini kuadran 4 itu x-nya positif dan y-nya ke bawah itu negatif. Baiklah, kita lanjut. Materi yang kedua itu koordinat kutub, di mana di mana di sini ada koordinat kutub. Koordinat kutub adalah koordinat 2 dimensi yang menyatakan posisi pada suatu bidang berdasarkan jarak titik yang telah ditetapkan dan besaran sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Di mana dalam koordinat kutub memiliki R dan A derajat, di mana R ini adalah radius dan A derajatnya itu adalah sudut. Nah, kita bisa dapat memisalkannya. Di sini R ini adalah 4, panjang radiusnya itu adalah 4, dan A derajatnya itu adalah 45 derajat. Nah, kita bisa memisalkannya. Nah,
Nah, sudah kita dapatkan ini bidang kartesisnya, yaitu absisnya itu 2 dan ordinatnya itu 2 akar 3, dimana kita akan memasukkan langsung R sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. R sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita masukkan tadi X-nya itu sama dengan 2, terus Y-nya itu sama dengan 2 akar 3. 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat sama dengan, kita hitung, 2 dikali 2 itu 4, ditambah 2 akar 3 pangkat 2 itu adalah 2 akar 3 pangkat 2 itu adalah 12. Nah, R sama dengan akar 4 ditambah 12 itu adalah 16. Akar dari 16 itu sama dengan 4. Kita sudah mengetahui R-nya itu adalah 4. Lalu kita akan mencari tan A-nya dulu. Di sini ada tan A sama dengan X per Y. Nah, tan A sama dengan X-nya tadi 2, Y-nya tadi 2 akar 3. 2 akar 3. Nah, di sini kita akan membaginya langsung, 2 dibagi 2 ini kan 3 akar 3. Nah, kita di sini kan akar 3. Nah, dari tan A akar 3 ini adalah sama dengan kita akan mencarikannya di sudut istimewa trigonometri. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya, itu di sini adalah 60 derajat dalam sudut istimewa trigonometri. Lalu kita akan menggambarkan diagram kutubnya. Di mana panjangnya tadi adalah 4, lalu sudutnya itu adalah 60 derajat. 1, 2, 3, 4, di sini adalah 60 derajat. Nah, panjang radiusnya itu 4 dan besar sudutnya itu adalah 60 derajat. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal kutub ke kartesius. Nah, di sini kita mendapatkan soal nyatakan koordinat kutub dalam koordinat kartesius, yaitu A sama dengan 6,60 derajat. Nah, kita akan gambar terlebih dahulu diagramnya, di mana tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang radiusnya itu 6 dan sudutnya, besar sudutnya itu 60 derajat. Nah, kita akan langsung masuk ke rumusnya, yaitu kita akan mencari nilai X dan Y. Nah, kita sudah mendapatkan absis dan ordinatnya. Nah, itulah tadi contoh dari hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya, yaitu Akbar Effendi. Saya Akbar Effendi dengan NIM 2457003 akan menjelaskan materi persamaan kutub bentuk mawar. Silakan disimak. Let's check it out. Yang pertama yaitu pengertian kurva mawar. Kurva mawar dari kata-katanya sudah kita mengetahui bahwa grafik kurva mawar ini yaitu grafik yang membentuk kelopak bunga mawar, yang dimana setiap kelopaknya yaitu mengelilingi titik sudut kutub. Nah,
Kurva mawar ini mempunyai persamaan yang pertama yaitu R sama dengan A sin n theta dan R sama dengan A cos n theta, di mana R yaitu jarak dan yang A adalah panjang kelopak mawar, dan N adalah bilangan bulat yang menentukan banyaknya kelopak. Lihat dari N-nya tadi. Jika N-nya ganjil, maka N kelopak, yaitu kelopaknya sama dengan N. Tetapi jika ia genap, maka kelopaknya 2N, yaitu dikali dengan 2. Dan theta adalah sudut atau derajat. Agar lebih paham, langsung saja kita ke contohnya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah grafik kutub yang dimana untuk membuat ini menggunakan busur agar lebih tepat untuk mencari sudut-sudutnya. Di sini saya sudah buat. Untuk mempersingkat waktu, maka saya langsung saja seperti ini. Di sini ada sudutnya, sudut-sudut istimewa. Nah, di mana contohnya itu gambarlah grafik dengan R sama dengan 2 sin 3 theta. Untuk membuat grafiknya, maka kita harus menentukan titik sudut istimewanya terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan yaitu mencari kelopak, jumlah kelopaknya. Jumlah kelopaknya karena di sini 3 atau ganjil, maka N kelopak, yaitu 3 kelopak. Kita ketahui bahwa grafik persamaan ini adalah 3 kelopak. Dan langkah kedua yaitu kita menentukan panjang kelopak. Yaitu kita lihat A-nya, di mana A-nya di sini. Maka A-nya 2, yaitu panjang kelopaknya adalah 2. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga, kita harus mencari jarak R. Bagaimana caranya? Yaitu mensubstitusikan nilai sudut istimewa ini ke persamaan yang telah kita ketahui. Yang pertama yaitu 0. 0 hasilnya 0. Jadi dengan tetanya 0, maka jaraknya adalah 0. Maka selanjutnya itu kita masukkan ke theta V per 6. Tetanya dulu kita masukkan ke V, yaitu R 2 sin 3 dikali pi per 6, maka 3 pi per 6 atau pi per 2. R sama dengan 2 sin pi per 2. Sin pi per 2 berapa? Sin pi per 2 yaitu 90 derajat atau 1. Maka kita ketahui R sama dengan 2 dikali 1. Sin pi per 2 adalah 90 derajat dan nilai 90 derajat adalah 1. Maka 2 dikali 1 sama dengan R-nya adalah 2. Maka dapatlah R-nya 2. Itu juga dengan nilai pi per 4. Setelah kita masukkan yaitu tetanya kita ganti dengan pi per 4. Maka 3 kali pi per 4 yaitu 3 pi per 4 atau 135 derajat. Sin 135 derajat yaitu 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 dikali dengan 2. Maka hasilnya yaitu akar 2. Lanjut ke pi per 3. R sama dengan 2 sin 3. Tetanya kita ganti pi per 3. Maka 3 pi per 3, maka kembalinya adalah pi. Pi atau 180 derajat. Sin 180 derajat yaitu 0. Maka 2 dikali 0 adalah 0 hasilnya. Lanjut ke pi per 2. Sama seperti yang tadi, kita masukkan yaitu 2 sin 3 kali pi per 2. Yaitu 3 pi per 2. Maka hasilnya yaitu 270. Sin
sin 270 yaitu min 1 dikali 2 yaitu min 2. Oke, kita masukkan lagi ke 2pi per 3. 2pi per 3 yaitu 2 sin dikali seperti ini tadi. Kita ganti 3 dikali 2pi per 3. Maka hasilnya 6pi per 3 atau 2pi. 2pi nilainya 360. Sin dari 360 yaitu 0. Maka 2 dikali 0 adalah 0. Lanjut ke 3pi per 4. Maka kita masukkan lagi seperti yang tadi. 2 sin 3 dikali 3pi per 4. 9pi per 4 yaitu akar 2. Dari sini kelihatan polanya ya. 0, 2, akar 2, 0, min 2, 0, 2. Dan di sini adalah pastinya 2. Dan di sini 0. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa buktikan sendiri ya. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai jaraknya, maka kita masukkan ke grafik kutubnya. Yang pertama yaitu nilai 0, yaitu di 0. Maka kita yang kedua yaitu di sudut 30 yaitu jaraknya atau panjangnya yaitu 2. Maka kita tarik ke 2. Karena ini persamaan grafik mawar maka dia akan melengkung. Nah, lanjut ke nilai yang ketiga yaitu pi per 4. Pi per 4-nya yaitu akar 2. Akar 2 ini setelah kita cari yaitu sekitar 1,4 sekian. Kita kira-kirakan di sinilah 1,4. Jadi dari 2 ini turun ke 1,4 dan kita lanjut ke dia akan kembali lagi ke 0, maka dia akan turun ke bawah. Lanjut ke nilai yang pi per 2. Di sini ya. Pi per 2 yaitu min 2. Karena dia min 2, kita lihat di sini kan y-nya positif, berarti min 2 berarti dia ke bawah. Per 2. Pi per 2 nilainya min 2. Berarti di bawah. Yaitu kita dari titik sini ke min 2. Yaitu ke bawah. Setelah mendapatkan min 2 maka dia kembali ke 0 ternyata. Maka gambarnya seperti ini. Oke, lanjut kita ke 3pi per 4. Kita lihat di sini 3pi per 4 yaitu ini. Maka kita lihat nilai jaraknya akar 2. Berarti akar 2 seperti yang kita cari tadi yaitu sekitar 1,4. Kira-kiranya yaitu di sini. Maka dari sini kita tarik ke kita lihat 5pi per 6. 5pi per 6-nya yaitu di 2. Di sini. Oke. Maka dia nilai pi-nya 0. Berarti kembali ke 0 sini. Nah, beginilah kira-kira bentuk grafik mawarnya guys. Nah, jika kita lanjutkan nilai sudut ini, maka kita akan mendapatkan nilai atau pola yang sama. Mari kita cek ya. 7pi per 6 yaitu 3 dikali 7pi 21pi per 6. Maka min 1
hasilnya adalah min 2. Nah, kita coba ke 5pi per 4. 5pi dikali 3, 15pi per 4. 15pi per 4, maka hasilnya adalah min akar 2. Ya kan? Nah, untuk selanjutnya 4pi per 3, maka hasilnya 3 kali 4 12, maka hasilnya adalah 0. Nah, jika kita lihat di sini polanya yaitu hampir sama. Coba kita masukkan ke grafik ya. Di 7pi per 6, 7pi per 6 nilainya adalah min 2. Di sini positif, maka negatifnya yaitu di sini. Dia min 2. Maka akan di sini juga dia. Maka kita coba masukkan lagi 5pi per 4. 5pi per 4 hasil di sini adalah akar minus akar 2. Yaitu di sini. Nah, kan sama nih, kita lihat lagi ke bawahnya. 4pi per 3. 4pi per 3 yaitu 0 di sini. Dia dari sini ke 2 ke minus akar 2 dan kembali lagi ke 0. Sama saja dengan yang tadi, yaitu 0 pi per 6 pi per 4. Nah, jika kita lanjutkan, maka kita itu mengulang ini yang sama, pola yang sama. Oke? Nah, inilah gambaran untuk mencari grafik persamaan kutub yang berbentuk mawar. Nah, sekian saja mungkin penjelasan dari saya. Jika kurang paham, silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rabiatul Najmi dengan NIM 245710002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan kutub spiral, yang dimana spiral itu terbagi menjadi 4, dan saya akan menjelaskan 2 spiral. Yang pertama adalah spiral Archimedes dan spiral logaritma. Apa sih itu spiral? Jadi, spiral adalah kurva bidang bergerak menjauhi atau mendekati suatu titik pusat sambil berputar mengelilinginya. Spiral terbagi menjadi 4. Di sini saya akan menjelaskan spiral Archimedes dan spiral logaritma. Yang pertama adalah spiral Archimedes. Persamaan spiral Archimedes adalah R sama dengan A plus B theta, yang dimana R adalah jarak dari titik asal kutub ke titik pada kurva, yang A konstanta yang menentukan jarak awal dari kutub ketika 0 sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, spiral dimulai dari kutub. B konstanta yang menentukan seberapa cepat spiral membuka atau menjauh dari kutub saat theta meningkat. Semakin besar nilai B, semakin cepat spiral menjauh dari kutub. Theta, sudut dalam radian, diukur dari sumbu X positif. Jika sulit dipahami, spiral Archimedes bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya skrup Archimedes. Amati gambar yang telah disiapkan pemateri. Jadi yang kedua adalah spiral logaritma, di mana persamaan spiral logaritma ini adalah R sama dengan A dikali E kuadrat B theta, di mana keterangannya adalah R adalah jarak dari titik asal ke titik pada spiral. Theta adalah sudut dalam radian. A adalah konstanta yang menentukan skala spiral. B konstanta yang menentukan seberapa rapat spiral tersebut. E adalah basis logaritma natural. Ciri khas dari spiral logaritma ini adalah tidak berubah meskipun spiralnya diperbesar. Contohnya bisa kita temukan di alam, yaitu seperti cangkang siput dan pola bunga matahari. Nah, itulah penjelasan dari kami.
Matematika mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.